Selamat pagi dan selamat datang lagi di Prodi Kebanggaan, Prodi Pembangunan Sosial Universitas Gunung Kidul. Senang sekali melihat rekan-rekan telah semakin memiliki energi belajar yang luar biasa. Nah, hari ini kita akan masuk ke dapur suatu kebijakan untuk memahami mengapa sebuah program bisa berhasil atau justru gagal. Kita akan menggunakan pisau analisis yang sangat legendaris, yaitu model Edward III. Judul topik kita adalah Menjadi Analis Handal, aplikasi model Edward III untuk evaluasi proses implementasi kebijakan. Topik pembelajaran ini sangat penting bagi lulusan Prodi PS, baik sebagai analis kebijakan, pekerja sosial, dan penyuluh sosial yang akan bekerja di pemerintahan daerah maupun lembaga think tank non-pemerintah. Juga sangat berguna saat berkarir sebagai anggota DPRD selaku agen perubahan untuk percepatan pembangunan daerah kita. Seperti biasanya, hari ini kita punya 3 fokus belajar, yaitu pertama, tentang apa itu model implementasi kebijakan George Edward III, kedua, tentang mengapa menggunakan model Edward III, ketiga, tentang bagaimana menggunakan model Edward III dalam evaluasi proses. Mari kita mulai dari yang pertama, membahas apa itu model implementasi kebijakan George Edward III. Tapi sebelumnya, kita perlu ingat bahwa studi kebijakan dapat juga dibagi menjadi 9 bidang kajian. Perhatikan slide-nya, 9 bidang itu adalah 1. Studi tentang sebab lahirnya kebijakan, 2. Studi tentang aktor kebijakan, 3. Studi tentang proses kebijakan, 4. Studi tentang isi atau substansi kebijakan, 5. Studi implementasi kebijakan, 6. Studi mengenai hasil kebijakan atau disebut juga sebagai studi evaluasi kebijakan. 7. Studi informasi untuk pembuatan kebijakan. 8. Studi advokasi kebijakan. Dan 9. Studi komparasi kebijakan. Nah, topik kita kali ini masuk dalam bidang studi implementasi kebijakan. Jikapun dimasukkan dalam bidang studi tentang proses kebijakan, lihat nomor 3 pada slide, maka pokok bahasan kita ini termasuk proses implementasi saja, bukan proses kebijakan secara keseluruhannya. Dan jikapun dimasukkan dalam bidang studi evaluasi kebijakan, lihat nomor 6 pada slide, maka pokok bahasan kita ini masuk pada bagian evaluasi proses implementasinya, bukan mengevaluasi keseluruhan dan juga bukan evaluasi hasil akhir dari kebijakannya. Nah, pelajari lagi 9 bidang dalam studi kebijakan itu ya. Mari kita lanjutkan. Kita mulai dari definisi. Model implementasi Edward III adalah sebuah alat diagnosa kebijakan yang melihat bahwa keberhasilan suatu program tidak terjadi secara otomatis, melainkan sangat bergantung pada 4 faktor kunci: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Jika kita ibaratkan suatu kebijakan itu sebagai sebuah perjalanan bus, maka keberhasilan perjalanan itu ditentukan oleh 1. Faktor komunikasi. Sopir tahu tujuan dan rute yang harus dilewati. Instruksinya jelas. 2. Faktor sumber daya. Busnya memiliki bensin yang cukup dan mesin yang tangguh. Fasilitasnya ada. 3. Faktor disposisi. Sopirnya memang mau mengantar penumpang dengan sepenuh hati, bukan karena terpaksa. Sikapnya mendukung. 4. Faktor struktur birokrasi. Ada pembagian tugas yang jelas antara sopir, kondektur, dan agen tiket agar tidak berebutan setir. Aturannya rapi. Dalam kacamata evaluasi proses, jika bus tersebut mogok di tengah jalan, kita tidak bingung dan meraba-raba hal apa yang salah. Kita menggunakan 4 faktor itu untuk mengecek apakah masalahnya ada di bensinnya, sopirnya, rutenya yang membingungkan, atau lainnya. Jadi, model Edward III adalah alat diagnosa. Ia tidak hanya memotret fenomena kegagalan, tapi menelusuri akar masalahnya,
dengan menganalisis secara mendalam 4 faktor kunci tersebut, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Perhatikan gambar di slide. Sekali lagi, implementasi kebijakan berhasil jika ada sinergi antara komunikasi yang efektif, sumber daya yang memadai, sikap pelaksana yang mendukung, serta struktur birokrasi yang efektif. Sebagai calon analis kebijakan, Anda dapat menggunakan model ini untuk memberikan rekomendasi. Bagian mana yang harus diperbaiki? Mari kita perdalam dengan mempelajari tiap variabel dalam tiap faktor pada model Edward 3 itu. Kita akan menggunakan program Keluarga Harapan, PKH, sebagai contoh untuk memahami pengaruh tiap faktor dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks implementasi PKH, variabel pertama dari faktor komunikasi yang harus kita periksa adalah transmisi informasi kebijakan. Informasi harus bergerak dari Kementerian Sosial, TOP, hingga ke tangan keluarga penerima manfaat atau KPM, down, tanpa terdistorsi. Analoginya seperti sinyal radio. Semakin jauh dari pemancar, risiko distorsinya semakin tinggi. Jika transmisi terganggu, maka tujuan kebijakan perlindungan sosial tidak akan dipahami secara utuh. Terkait dengan itu, diperlukan kejelasan instruksi teknis. Implementator di lapangan seperti pendamping desa membutuhkan panduan yang tidak multitafsir. Secara akademik, instruksi yang kabur akan menyebabkan diskresi yang tidak perlu, yang berujung pada ketidakadilan bagi warga. Selanjutnya adalah konsistensi standar operasional. Aturan yang berubah-ubah di tengah jalan akan membingungkan masyarakat dan menurunkan kredibilitas pemerintah. Perlu dicatat bahwa SOP yang berubah-ubah membutuhkan komunikasi yang lebih intensif, baik komunikasi vertikal maupun horizontal. Penting juga untuk melihat bagaimana sosialisasi ke keluarga penerima manfaat dilakukan. Apakah warga paham mengapa mereka menerima bantuan dan apa kewajiban mereka, seperti memeriksakan kesehatan dan menyekolahkan anak. Jika sosialisasi gagal, PKH hanya dianggap sebagai santunan, bukan investasi sosial. Terakhir, komunikasi yang sehat membutuhkan umpan balik, feedback loop. Seorang penyuluh sosial harus bisa menyerap keluhan warga dan menyampaikannya kembali ke pembuat kebijakan. Tanpa alur balik ini, kebijakan akan menjadi kaku dan buta terhadap realitas sosial yang dinamis. Mari kita beralih ke aspek pendukung, yakni faktor kedua, yaitu sumber daya. Poin krusial di sini adalah kecukupan staf pendamping. Rasio antara jumlah pendamping dengan jumlah KPM harus ideal. Analoginya seperti guru di kelas. Jika satu guru harus mengajar 1.000 murid sekaligus, mustahil proses transfer ilmu terjadi secara efektif. Begitu juga dengan pendamping PKH. Jika beban kerja terlalu berat, fungsi pendampingan sosial akan hilang dan berubah menjadi sekadar input data. Selain manusia, diperlukan fasilitas mendukung mobilitas. Desa-desa di Indonesia memiliki medan yang beragam. Tanpa dukungan kendaraan atau biaya perjalanan, pendamping tidak akan bisa menjangkau wilayah pelosok. Variabel lain adalah akses data terpadu. Dalam kacamata administrasi publik, data adalah kompas. Jika data kemiskinan tidak akurat atau sulit diakses, maka pemberian bantuan akan meleset. Hal lainnya berkaitan erat dengan kewenangan eksekusi lapangan. Apakah pendamping memiliki kewenangan untuk mencoret penerima yang sudah mampu atau memasukkan yang benar-benar membutuhkan? Tanpa kewenangan yang jelas, mereka hanya akan menjadi penonton dalam ketidakadilan sosial. Terakhir pada faktor sumber daya ini adalah alokasi anggaran operasional. Program yang besar membutuhkan biaya perawatan sistem yang memadai.
Sebagai pekerja sosial profesional, Anda harus memastikan bahwa keterbatasan sumber daya tidak menjadi alasan untuk mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat rentan. Faktor ketiga dalam model Edward III adalah disposisi, yang dimulai dari komitmen implementator. Implementasi bukan hanya soal menjalankan perintah, tapi soal hati. Analoginya seperti seorang dokter. Ia bisa saja memberikan obat yang benar, tapi tanpa empati, kesembuhan pasien secara psikis mungkin melambat. Dalam PKH, komitmen memastikan pendamping tetap setia mendampingi warga meski di tengah tekanan administratif. Untuk menjaga komitmen, diperlukan insentif dan motivasi kerja. Penghargaan yang layak bagi pelaksana lapangan akan menurunkan risiko penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan dedikasi. Variabel lainnya dalam faktor disposisi adalah etika pelayanan publik. Seorang pelaksana harus memperlakukan KPM dengan martabat, bukan sebagai objek yang memelas bantuan. Dalam teori pembangunan sosial, ini adalah bagian dari pemberdayaan. Kemudian, lihatlah bagaimana respon terhadap hambatan dilakukan. Saat ada KPM yang kartu ATM-nya bermasalah, apakah pelaksana proaktif membantu atau justru saling lempar tanggung jawab? Dalam kasus tertentu, inovasi lokal pendamping sangat diperlukan. Seringkali, pendamping yang memiliki disposisi hebat menciptakan cara-cara kreatif untuk mempermudah warga dalam mencairkan bantuan atau mengikuti pertemuan kelompok. Sebagai analis kebijakan, Anda perlu merancang sistem yang tidak hanya mengawasi, tetapi juga memupuk disposisi positif di setiap level birokrasi. Terakhir, kita membedah faktor keempat, yaitu struktur birokrasi. Salah satu tantangan besar adalah fragmentasi antar instansi. PKH melibatkan Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan. Jika masing-masing bekerja sendiri-sendiri tanpa koordinasi, maka tujuan integrasi PKH akan gagal. Analoginya seperti grup musik. Meski setiap pemain instrumen sangat ahli, tanpa dirijen dan partitur yang sama, yang dihasilkan hanyalah kebisingan, bukan harmoni. Disinilah SOP menjadi sangat vital. SOP adalah rel yang memastikan kereta kebijakan tidak keluar jalur. Demi kelancaran program, koordinasi lintas sektor harus diperkuat di tingkat daerah. Misalnya, bagaimana Dinas Sosial memastikan anak-anak KPM mendapatkan kuota di sekolah negeri. Variabel efisiensi alur birokrasi juga harus ditingkatkan. Jangan sampai proses administratif untuk melaporkan perubahan data warga memakan waktu berbulan-bulan hanya karena birokrasi yang berbelit. Terakhir, struktur yang kuat harus memiliki sistem pengawasan dan evaluasi. Sistem itu bukan untuk mencari-cari kesalahan, tapi untuk perbaikan berkelanjutan. Sebagai mahasiswa prodi PS, Anda harus kritis melihat apakah struktur yang ada sudah melayani warga, citizen-centric, atau hanya melayani birokrasi itu sendiri, self-serving. Selanjutnya, tentang asumsi yang ada di model Edward III. Ada 5 asumsinya. Asumsi pertama yang sangat krusial adalah bahwa substansi kebijakan dianggap final. Model ini tidak lagi memperdebatkan apakah isi kebijakan, misalnya PKH, itu salah atau benar sejak lahir. Substansi kebijakannya dianggap sudah final. Analoginya, Edward III menganggap resep masakan dari pusat sudah sempurna. Maka jika masakan itu gagal, yang disalahkan bukan resepnya, melainkan proses memasaknya di dapur. Secara akademik, fokus kita bergeser dari policy making ke aspek policy delivery. Asumsi berikutnya adalah bahwa dukungan politik dianggap stabil. Edward III tidak terlalu menyoroti konflik kepentingan di Dewan Perwakilan atau Parlemen, melainkan berasumsi bahwa mandat politik sudah kuat, sehingga hambatan yang tersisa hanyalah masalah teknis dan administratif dalam birokrasi.
Asumsi berikutnya adalah bahwa implementasi dianggap sebagai proses yang linier. Artinya, ada alur yang runtut lurus dari instruksi pusat hingga ke tindakan nyata di lapangan, seperti aliran air dalam pipa yang lurus, tidak berbelok-belok. Lalu diasumsikan juga bahwa organisasi pelaksana itu rasional. Maksudnya, jika kita memberikan input yang benar berupa informasi dan uang, maka organisasi akan bergerak secara logis menuju tujuan. Namun, ada satu celah yang diakui pada model, yaitu peran aktor lapangan yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Meskipun sistemnya rasional dan lurus, Edward III tetap berasumsi bahwa manusia yang di ujung tombaklah yang memegang kendali terakhir. Sebagai calon analis kebijakan, memahami asumsi ini penting agar Anda tahu bahwa model ini dapat digunakan untuk memperbaiki mesin birokrasi, tapi bukan untuk mengubah arah politik sebuah bangsa. Nah, sekarang kita ke bagian kedua. Kita membahas mengapa menggunakan model Edward III. Mengapa model ini sangat populer? Ingat saat diskusi tentang penelitian implementasi kebijakan, kita bertanya, dari banyak model analisis, mengapa banyak peneliti yang suka menggunakan model Edward III? Ada beberapa alasan mengapa model ini sangat populer dalam evaluasi proses implementasi kebijakan. Alasan pertama adalah kejelasan kausalitas, sebab akibat yang logis. Model Edward III tidak hanya menyebutkan 4 faktor atau variabel kunci, tetapi juga menunjukkan hubungan kerja yang logis di antara 4 faktor itu. Model itu memudahkan kita memahami bahwa jika komunikasi buruk, maka sumber daya tidak akan teralokasi dengan benar. Jika disposisi, sikap pelaksana, menolak, maka struktur birokrasi secanggih apapun akan disabotase. Kejelasan alur ini memudahkan evaluator untuk menarik garis merah penyebab kegagalan implementasi program. Keunggulan kedua yang meningkatkan popularitasnya adalah sifatnya yang diagnostik dan preskriptif. Model Edward III bekerja seperti alat medical check-up. Ia tidak hanya dapat menyatakan pasien ini sakit, evaluasi hasil, tapi model ini juga dapat mendiagnosis bagian mana pada proses implementasi yang sakit. Misalnya, apakah penyakitnya di faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, atau faktor struktur birokrasi. Karena diagnosis yang jelas seperti itu, maka preskripsinya, rekomendasinya, juga menjadi sangat spesifik bagi pengambil kebijakan. Keunggulan berikutnya adalah bahwa model Edward III mengakomodasi faktor manusia, the human factor. Banyak model lain terlalu fokus pada faktor organisasi atau faktor anggaran. Tapi Edward III secara brilian memasukkan faktor disposisi. Ini adalah pengakuan tak terbantahkan bahwa kebijakan publik dijalankan oleh manusia, bukan robot. Keberhasilan PKH misalnya sangat bergantung pada empati pendamping di lapangan. Model ini memberi porsi yang cukup bagi aspek psikologi sosial dalam mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Selanjutnya, alasan berikutnya adalah efisiensi analitis. Dalam dunia profesional yang serba cepat, Anda tidak punya waktu mengevaluasi 100 variabel. Model Edward III menawarkan efisiensi dengan hanya membedah 4 faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Anda sudah bisa menjelaskan banyak permasalahan implementasi di lapangan. Ini adalah alat kerja yang sangat praktis bagi analis kebijakan yang memiliki tenggat waktu ketat. Keunggulan yang terakhir adalah kompatibilitas yang kuat untuk dipakai mengevaluasi proses suatu kebijakan yang bersifat top-down. Ambil contoh tentang PKH. Program ini adalah program nasional yang dirancang di Jakarta, top, untuk dijalankan di pelosok desa, down.
Model Edward ketiga sangat cocok untuk mengevaluasi program-program pemerintah yang bersifat hierarkis, top-down, dan masif seperti itu. Penjelasan di atas kita tutup dengan memperdalam pemahaman tentang peran faktor-faktor yang ada di dalam model Edwards III. Kita mengajukan 3 pertanyaan penting. Pertanyaan pertama menyangkut aspek komunikasi dan disposisi, tentang the message mindset gap. Pertanyaannya adalah, jika instruksi dari pusat sudah sangat jelas, komunikasi, namun pendamping di lapangan merasa aturan tersebut tidak adil bagi warga lokal, disposisi, maka menurut Anda, versi kebijakan manakah yang akan sampai ke tangan rakyat? Pertanyaan ini mengajak kita untuk memahami bahwa faktor sikap pelaksana, disposisi, seringkali lebih kuat daripada aturan tertulis, komunikasi. Bagi kita, ini adalah celah untuk memahami bahwa kebijakan di atas kertas berubah menjadi kebijakan jalanan, yang sifatnya lebih fleksibel sesuai situasi dan kondisi real di lapangan. Pertanyaan kedua menyangkut sumber daya dan struktur, tentang the capacity system conflict. Pertanyaannya adalah, apabila sebuah desa memiliki data kemiskinan yang sangat akurat, sumber daya, tetapi prosedur pelaporan ke pusat sangat berbelit dan kaku, struktur birokrasi, maka apakah bantuan sosial tetap bisa disebut tepat sasaran? Pertanyaan ini mengajak kita untuk belajar bahwa ketersediaan sumber daya, data atau uang akan sia-sia jika struktur birokrasinya bersifat menghambat, bottleneck. Artinya kita perlu melatih diri kepekaan untuk melihat hambatan sistemik. Pertanyaan ketiga menyangkut efektivitas versus etika, tentang the professionalism challenge. Pertanyaannya adalah, saat kita mendapatkan informasi bahwa ada seorang pendamping PKH yang berhasil menyalurkan bantuan 100% tepat waktu, namun melakukannya dengan cara mengintimidasi warga, maka variabel mana yang paling gagal dalam implementasi tersebut? Ini pertanyaan jebakan. Secara administratif, keberhasilan penyaluran itu dapat disebabkan oleh faktor struktur birokrasi dan sumber daya. Namun dari sisi faktor disposisi, yaitu etika pelayanan, dan komunikasi, yaitu hubungan antar manusia, keberhasilan itu justru gagal total. Kasus seperti ini perlu dipahami agar calon pekerja sosial tetap humanis. Selanjutnya, kita membahas kritik terhadap model Edward III. Ada beberapa kritik penting yang harus kita sadari bersama. Kritik pertama adalah bahwa model ini cenderung mengabaikan dinamika politik lokal. Edward III terlalu fokus pada urusan teknis birokrasi, namun abai terhadap adanya kemungkinan pembajakan kebijakan oleh kepentingan politik praktis atau relasi kuasa elit lokal. Analoginya, sebersih apapun pipanya, jika ada orang yang sengaja membelokkan kerannya demi suara di pilkada, maka air tetap tidak sampai ke warga yang berhak. Kritik di atas berakar pada perspektif top-down. Model ini melihat pelaksana lapangan hanya sebagai robot yang harus patuh pada pusat. Padahal dalam realitanya, pendamping sosial seringkali harus melakukan improvisasi yang tidak ada dalam buku pedoman demi menolong warga. Kritik selanjutnya didasarkan pada asumsi yang telah dijelaskan sebelumnya. Model ini berasumsi bahwa kebijakan yang akan dilaksanakan itu sudah final tanpa cacat. Maka saat terjadi kegagalan, model ini cenderung menyalahkan proses implementasi. Padahal bisa jadi sejak awal, resep atau isi kebijakannya memang tidak masuk akal untuk diterapkan di daerah pelosok. Karena itu, secara akademik, model ini bukan alat analisis untuk mengkritik desain awal sebuah kebijakan. Kritik berikutnya adalah kurangnya peran kelompok sasaran. Mereka hanya dilihat sebagai objek penerima, bukan subjek yang punya suara. Padahal keberhasilan program di lapangan sangat bergantung pada respon masyarakat itu sendiri. Terakhir, kita harus mewaspadai kompleksitas hubungan antar faktor. Edward III memisahkan pengaruh 4 faktor itu secara kaku. Padahal di lapangan, masalah komunikasi misalnya seringkali bersumber dari masalah struktur yang tumpang tindih.
Artinya, pengaruh 4 faktor itu saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain, tidak dapat dipisah secara kaku. Sebagai calon analis kebijakan yang kritis, Anda tidak boleh hanya terpaku pada satu model. Anda harus mampu melihat bahwa kegagalan kebijakan sosial seringkali lebih rumit daripada sekedar masalah administratif di atas kertas. Sekarang, kita masuk ke bagian terakhir, yaitu bagaimana menggunakan model Edward III dalam evaluasi proses implementasi. Evaluasi proses membutuhkan data, baik data kuantitatif maupun kualitatif. Maka, kita harus mencari data yang valid dan reliable untuk menilai kualitas implementasi kebijakan publik. Pada faktor pertama, yaitu komunikasi, kita wajib mencari data tentang transmisi dan konsistensi pesan. Apakah perintah dari Kementerian Sosial sampai ke pendamping PKH tanpa perubahan makna? Analoginya seperti sinyal radio. Kita harus memastikan tidak ada noise atau gangguan suara. Selanjutnya, carilah data mengenai kejelasan instruksi teknis. Kita harus memverifikasi apakah buku pedoman PKH mudah dipahami atau justru membingungkan petugas lapangan. Secara akademik, instruksi yang kabur adalah celah bagi korupsi dan ketidakadilan. Bergeser ke faktor kedua, yaitu sumber daya. Data pertama yang harus dikejar adalah kecukupan staf dan keahlian. Apakah jumlah pendamping PKH sebanding dengan jumlah keluarga yang didampingi? Analoginya, satu guru tidak mungkin mengajar 1.000 murid dengan efektif. Kita juga harus melihat akses fasilitas dan informasi. Apakah pendamping memiliki kendaraan untuk ke pelosok atau akses internet untuk input data? Tanpa ini, kerja mereka lumpuh. Terakhir, carilah data tentang wewenang eksekusi lapangan. Apakah petugas punya otoritas legal untuk mengambil keputusan cepat saat ada warga yang darurat butuh bantuan? Sebagai analis kebijakan, data-data inilah yang akan membuktikan apakah otot kebijakan kita cukup kuat untuk bekerja. Untuk dua faktor terakhir, yaitu faktor disposisi dan struktur birokrasi, datanya lebih bersifat kualitatif. Untuk faktor ketiga, yaitu disposisi, kita harus mencari bukti tentang keberadaan komitmen dan motivasi pelaksana. Kita perlu data tentang bagaimana sikap pendamping PKH terhadap warga miskin. Apakah mereka melayani dengan empati atau justru merasa terbebani? Analoginya seperti koki. Meski bumbunya lengkap, jika koki tidak punya gairah memasak, rasanya akan hambar. Data lain untuk pendukung faktor disposisi adalah dengan melihat keberadaan insentif bagi implementator. Apakah gaji dan penghargaan mereka memadai sehingga mereka tidak tergoda melakukan pungutan liar? Sikap yang baik akan lahir dari sistem yang memberi penghargaan yang adil. Selanjutnya, untuk faktor struktur birokrasi, data utama yang kita cari adalah prosedur operasi standar atau SOP. Apakah langkah-langkah pencairan PKH sudah tertulis rapi atau masih berdasarkan kata orang? SOP adalah rel kereta api yang menjaga kebijakan tidak terguling. Kita juga harus mengumpulkan data tentang fragmentasi antar lembaga. Sejauh mana koordinasi antara dinas sosial, bank penyalur, dan pemerintah desa? Jika mereka bekerja sendiri-sendiri, warga yang akan jadi korban. Terakhir, ukurlah responsivitas terhadap keluhan. Jika ada kartu ATM PKH yang tertelan, seberapa cepat birokrasi menyelesaikannya? Bagi pekerja sosial, kualitas struktur birokrasi ini adalah kunci untuk memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan sebagai solusi, bukan justru menjadi beban birokrasi baru bagi si miskin. Penutup dan refleksi. Teman-teman sekalian, menggunakan model Edward III dalam mengevaluasi proses implementasi adalah cara kita untuk memastikan bahwa niat baik pemerintah benar-benar memberi manfaat nyata di tangan masyarakat. Kita telah belajar bahwa komunikasi yang jernih, sumber daya yang cukup, sikap yang benar, dan struktur yang rapi adalah 4 pilar yang tidak bisa ditawar. Pertanyaan reflektif untuk Anda.
Jika Anda besok menjadi seorang analis kebijakan, apakah Anda hanya akan puas melihat laporan di atas kertas? Ataukah Anda berani turun ke lapangan untuk mengecek denyut nadi 4 faktor atau variabel ini? Call to action, silahkan cari satu berita mengenai kendala penyaluran bansos di daerah Anda. Cobalah analisis apakah kendala tersebut masuk dalam kategori masalah komunikasi, sumber daya, disposisi, atau struktur birokrasi. Tuliskan analisis singkat Anda dan kita diskusikan di pertemuan berikutnya. Mari kita mulai belajar melihat masalah sosial dengan kacamata seorang analis profesional. Sampai jumpa, selamat belajar, dan terima kasih.